Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firman Nabele dari kampus Universitas Budi Dharma Medan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa korelasi. Yang pertama-tama, pengertian dari analisa korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel. Sedangkan analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Begitulah kira-kira mengenai penjelasan tentang analisa dan korelasi. Selanjutnya, teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisa regresi. Jadi dalam teknik untuk menganalisis korelasi ini ada 3 bagian, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Yang pertama dulu, koefisien korelasi. Koefisien korelasi terbagi dua, yaitu koefisien korelasi bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan antar variabel, dan kedua adalah nilai R bergerak dari minus A sampai plus A. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Jadi teman-teman bisa melihat pada tabel di atas, dan inilah nilai R dan tingkatan hubungan. Selanjutnya, contohnya, apabila R sama dengan minus 1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan antara bertolak belakangnya antara variabel X dan variabel Y, di mana variabel X naik maka variabel Y turun. Apabila R sama dengan plus 1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik maka variabel Y ikut naik juga. Jadi mereka sama-sama naik. Kedua, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau sering disingkat dengan KD adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan satu atau lebih variabel X atau bisa dibilang bebas terhadap variabel Y atau terkait. Rumusnya adalah KD sama dengan R pangkat 2 kali 100%. Selanjutnya, korelasi person product moment atau PPM. 1. Sampel diambil secara acak atau random. Yang kedua, data setiap variabel berdistribusi normal. Ketiga, bentuk regresi linear. Dan keempat, digunakan untuk data interval atau rasio dengan data interval atau rasio. Teman-teman bisa melihat tabel contoh dari korelasi PPM. Inilah bentuk tabelnya. Dan korelasi PPM memiliki rumus, yaitu Rx sama dengan E delta XY dikurang dalam kurung delta X tutup kurung dalam kurung delta Y. Atau setelah menggunakan format tabel penolong maka rumus digunakan. Inilah contohnya, salah satunya. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tabel R produk momen dengan DK N sama dengan dikurang 2. Contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan IPK mahasiswa. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Datanya adalah begini. Jumlah SKS sama dengan 10. Maka IP yang didapat 3. Terus selanjutnya, nilai yang kedua 10. IPK yang didapat 2,5. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, penjelasan dari tabel di atas tadi. 1. Berapa besar hubungan korelasi antara jumlah X dan IPK yang diperoleh?
berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh. Dan ketiga, dengan A sama dengan 5%, ujian apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Jadi teman-teman bisa melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi yang 3 buah. Inilah hasil dari pertanyaan tersebut. Lanjut. KD sama dengan R pangkat 2 kali 100% sama dengan 0,447 pangkat 2 kali 100%, menghasilkan 19,9%. Sedangkan sisanya 80,1% ditentukan oleh variabel lainnya. Ditanya, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Cara merumuskannya yaitu 1. HO sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. HA sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. HO sama dengan R sama dengan 0. HA sama dengan R tidak sama dengan 0. Kedua, menentukan statistik uji atau korelasi PPM. Yang ketiga, arah pengujian hipotesis sama dengan 2 arah atau non-direksional. Dan keempat adalah A sama dengan 5%, menghasilkan 0,05. Kelima itu kaidah pengujian. HO diterima jika R tabel lebih kecil sama dengan R hitung, lebih kecil sama dengan ditambah R tabel HO ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Keenam, menentukan statistik hitung berdasarkan perhitungan di awal. R hitung diketahui sama dengan 0,447. Ketujuh, menarik kesimpulan R tabel sama dengan 878. Maaf, berarti R hitung lebih kecil R tabel, artinya HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan interval kepercayaan 95%, tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Selanjutnya, kita masuk ke korelasi Spearman rank order. Teknik korelasi ini masuk kategori statistik non-parametrik sehingga tidak harus memenuhi syarat-syarat keparametrikan. Asumsi data tidak berdistribusi normal, data diukur dalam skala ordinal. Jadi, langkah-langkah dalam menghitung korelasi Spearman yaitu 1. Untuk masing-masing variabel, urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika ada beberapa data yang nilainya sama, tetap dituliskan sebanyak berapa data yang sama tersebut. Yang kedua, data terendah diberi ranking 1, lalu data berikutnya diberi ranking 2, dan seterusnya. Jika ada data nilainya sama, maka rumus rankingnya atau posisi atau ranking seharusnya berapa banyak data yang sama, lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Rumus dari korelasi Spearman. R sama dengan 1X sama dengan 6 delta D pangkat 2 di garis bawah N sama dengan N pangkat 2 dikurang 1. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tabel RHO atau Spearman rank atau DK sama dengan N. Teman-teman bisa melihat contoh soal dari korelasi Spearman. Ini contoh soalnya.
Jadi cara penyelesaian adalah merumuskan hipotesis HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. HA terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. HO R sama dengan 0, HA R tidak sama dengan 0. Kedua, menentukan statistik uji korelasi Spearman. Ketiga, arah pengujian hipotesis, dua arah atau non direksional. Dan keempat adalah A sama dengan 5% menghasilkan 0,05. Kelima, kaidah pengujian. HO diterima jika minus R tabel lebih kecil sama dengan R hitung lebih kecil sama dengan ditambah R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih besar R tabel. Keenam, menentukan statistik hitung berdasarkan perhitungan di awal diketahui R hitung menghasilkan 0,96. Ketujuh, menarik kesimpulan R tabel sama dengan 0,648, berarti R hitung lebih besar R tabel, artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik teman-teman, demikian saja hasil penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga teman-teman bisa memakluminya. Selamat malam.